Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Ar-Ramadaniyah hari kedua. Pembahasan tentang Shaum Ramadan. Ini saya nukil dari An-Nafahat Ar-Ramadaniyah lil-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Halaman 10. Ini sangat bagus. Ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari terakhir bulan Sya'ban. Khutbatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhir Sya'ban kama fi Zawajir. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir Sya'ban dinukil dari kitab Az-Zawajir. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان فقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir bulan Sya'ban. Sabda beliau, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Telah menaungi kalian bulan agung yang penuh barakah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah Ta'ala menjadikan puasa di bulan itu, yakni Ramadan, hukumnya wajib. Wa qiyama lailihi tatawu'an, dan bangun malam, menghidupkan malam dengan tarawih, witir, qiyam lail, dan lain-lain hukumnya sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda faridatan fi masiwah. Siapa-siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan sunnah, bila dilaksanakan di bulan Ramadan, mendapat pahala fardu. Jadi mengamalkan sunnah di bulan Ramadan mendapat pahala fardu. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah. Dan siapa-siapa yang melaksanakan ibadah fardu pada bulan Ramadan mendapat pahala seperti 70 fardu. Wa huwa syahrus sabr, wa sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah, bulan kasih sayang. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fih, bulan yang rizki orang mukmin ditambah pada bulan itu. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dhunubihi. Siapa-siapa yang memberikan jamuan
buka puasa mendapatkan ampunan bagi dosa-dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan dibebaskan dari neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, dan bagi orang yang memberikan buka untuk orang lain mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Ya Rasulullah, tidak semua dari kami bisa memberikan jamuan buka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi ya, banyak yang tidak dari golongan orang-orang kaya. Dan lihat jawaban Nabi ini. Nabi SAW selalu memberikan solusi. Tuh, di antara yang bisa memunculkan tambahan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca itu hadis-hadis, bisa Nabi itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau Nabi sedang memberi nasihat kepada sahabat tentang sedekah, tentang hal-hal yang membutuhkan uang, membutuhkan kekayaan, untuk membangkitkan rasa karam, rasa kedermawanan dari sahabat-sahabat yang kaya. Tapi nanti ada itu caranya itu. Orang-orang miskin pahalanya sama. Teliti hadis-hadis Nabi itu. Umpama Nabi sedang membangkitkan semangat sahabat-sahabatnya untuk jihad, untuk perang melawan orang-orang kafir. Nanti ada orang-orang uzur, orang-orang sakit, orang-orang tua, ada itu solusinya itu. Orang yang uzur pahalanya sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Tidak semua dari kami bisa memberikan buka untuk orang puasa. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yu'tillahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madghati laban. Ini solusi yang diberikan Nabi. Allah Ta'ala memberikan pahala, tidak harus orang membuat jamuan mewah. Mau memberi korma satu, seteguk air, kemudian memberikan susu sedikit, asal bisa diminum, itu sama sudah. Pahalanya sama. Sama saja dapat pahala. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Saya ingat saya pernah ditanya tentang ini, masalah ini nih. Bulan Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, akhirnya pembebasan api neraka. Katanya ini tidak ada rujukannya hadis. Ya gini sajalah. Semuanya punya guru, semua punya rujukan. Ini saya baca kitab ini ada rujukannya. Jelas nama pengarangnya, jelas nama kitabnya, jelas halamannya. Jadi pendapat saya, hal-hal semacam ini nggak usah diributkan dah. Yang penting kita percaya kepada ajaran dan rujukan dari guru masing-masing. Terserah, kalau ada yang tidak sependapat ya silakan saja. Tapi tolong jangan menyalahkan kami. Kami juga punya kitab, punya guru, punya maraji. Sampai kapanpun saya percaya dengan ini, bahwa bulan Ramadan awwaluhu rahmah, awalnya rahmah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, akhirnya pembebasan dari api neraka.
Syekhana al-Imam Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih juga sering menerangkan ini. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idgun minan nar. Silakan ada cek itu di kitab-kitab ulama-ulama besar yang dari sekeliling kita ini. Habib Imam Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf kan ada itu kumpulan ceramahnya kan ada. Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri dan lain-lain. Silahkan dicek. Pasti Anda akan sering ketemu dengan keterangan ini. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Kemudian jumlahkan itu yang berpendapat seperti itu. Yang alama ini, ulama-ulama kelas dunia, bukan ulama-ulama kecil, bukan seperti saya. Ustaz yang biasa. Ini alama. Menyebut ini hadis ini. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Setelah Anda bikin jadwal di dalam angan-angan saja, dalam pikiran, ini jadwal fulan pendapatnya awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Fulan sampai dapat ratusan alama. Ini satu bilang bukan hadis, Anda pilih mana, udah gitu aja lah caranya berpikir. Kalau mau debat ini hadis dhaif, ini maudhu, ini mau panjang itu. Dan kita bukan ahli hadis. Panjang dan menurut saya buang-buang waktu itu. Sebab saya pernah baca, ini alama juga ini. Namanya Al-Habib Muhammad Asy-Syatiri. Itu yang menyarahi kitab Yaqutun Nafis itu disyarahi oleh Al-Allamah Al-Habib Muhammad Syadiri. Beliau hidup di zaman saya, sudah meninggal sekarang sih. Itu satu zaman dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Itu dianggap faqih Syafi'i yang paling alim. Dunia ini kelasnya dunia, bukan Mekah, bukan dunia. Allamah. Itu sekelas Said Muhammad Maliki, sekelas Habib Abdul Qadir bin Ahmad, sekelas Habib Salim, sekelas Allamah ini. Kalau Anda tanya kepada orang-orang yang biasa hadir majalis di Haramain, kenal nama beliau ini. Nah, ada faedah keterangan dari beliau yang saya baca itu. Kalau urusan hadis, yang ini melemahkan, nanti yang ini bilang sahih. Yang ini yang memaudhu'kan, nanti yang ini bilang tidak. Nah, itu saya paham dari pendapat beliau. Jadi kalau kita mau masuk ke pembahasan tentang memaudhu'kan hadis, mendhaifkan hadis, mensahihkan, puyeng itu. Dan bukan kelas kita. Udahlah pakai. Toh ulama-ulama yang menerangkan bahwa Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idgun minan nar, sudah baca itu hadis-hadis, sudah baca itu pendapat-pendapat, tetap memasukkan sama inti pinter mana gitu. Dan ini bukan satu. Kalau saya katakan ratusan tidak salah, mungkin saya keliru ratusan, yang betul ribuan mungkin. Buka itu kitab-kitab alama-alama yang menasihati tentang syahrul Ramadan. Jilan ba'da jil. Dari generasi ke generasi. Jangan hanya zaman kita, sebelumnya. 100 tahun sebelumnya. Sebelumnya lagi. Ketemu nggak dengan keterangan ini? Ketemu. Terus lagi yang ditentang. Naumus shaim ibadah. Diserang juga. Ini untuk apa? Menurut saya lebih baik idza jaa syahrul Ramadan, yang perlu kita perbaiki adalah kelas puasa kita, kelas tarawih kita, kelas qiyam kita, kelas ikhlas kita. Itu saya kira lebih penting daripada kita meributkan dalil-dalil yang sudah selesai dan sudah tuntas dibahas oleh guru-guru kita. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lah wa a'taqahu minan nar. Sampai akhir. Saya singkat, pindah pembahasan lain.
Saya nukil dari kitab Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nama kitabnya Dzikrayat wa Munasabat. Halamannya sebagian dari halaman 167, sebagian dari halaman 169, 170. Tidak saya baca semua, sebagiannya saja. Yang jelas dari bab min khasa'is syahr Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal Baihaqi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 لم يعطهن نبي أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز وجل إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. Dari sahabat Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, riwayat dari Imam Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku diberi di bulan Ramadan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad. Pertama, malam pertama bulan Ramadan, Allah Ta'ala melihat kepada umat Nabi Muhammad itu dengan pandangan rahmat. Seluruh umat Rasulullah SAW pada malam pertama bulan Ramadan mendapat nazrah rabbaniyah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Waman nadharallahu ilaih lam yu'adzibhu abada. Waman, dan orang yang Allah Ta'ala melihat kepada orang itu dengan pandangan rahmat tidak akan diazab selama-lamanya. Ini rahasianya kenapa para masyayikhuna, ulamauna itu selalu meminta disampaikan ke bulan Ramadan. Malah baru malam 1 Syawal saja orang-orang soleh itu sudah doa, ya Allah mudah-mudahan Ramadan yang akan datang dapat lagi. Sebab banyak hal-hal ajaib memang di bulan Ramadan. Ini baru malam pertamanya sudah seperti ini, mendapat nazrah rabbaniyah amah, semua umat Nabi dapat. Wa amma tsaniyatu fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil miski. Saya ingat Syaikhul Imam kalau Ramadan sering nyebut hadis ini. La khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak misik. Kembali ke kitab. Fa inna khulufa afwahihim, bau tidak enak dari mulut orang-orang puasa itu ketika mereka hampir buka, yumsun masuk waktu sore ya. Kan kalau pagi itu belum terlalu bau kan, namanya baru sahur. Nah sore mulai itu lebih wangi di sisi Allah Ta'ala dari bau minyak misik. Wa amma thalithatu, yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah.
Malaikat-malaikat Allah membacakan istighfar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang siang dan malam. Gimana lagi kita dapat pembacaan istighfar gratisan ini dari malaikat ini, kalau bukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Wa amma ar-rabi'atu, yang keempat, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi awshaka an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Allah berfirman kepada surga, berhiaslah, siap-siap untuk menerima hamba-hambaku, karena mereka hampir sampai waktunya untuk istirahat dari capek di alam dunia untuk menuju kepada rumahku dan kemuliaanku. Wa ammal khamisatu, yang kelima, wa innahu idza kana akhiru lailatin, malam akhir yakni Lailatul Id, ghafarallahu lahum jami'a. Allah Ta'ala memberikan ampunan umum untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Faqala rajulun minal qaum ahiya Lailatul Qadar. Satu sahabat bertanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Faqala la, tidak. Alam tara ilal ummal ya'maluna fa idza faraghu min a'malihim wuffu ujurahum. Apakah engkau tidak melihat para pekerja, orang-orang yang bekerja itu, mau di kantor, mau jadi kuli, mau jadi apa, kalau selesai masa kerjanya mereka diberi upah, diberi gaji. Apalagi yang memerintahkan puasa Ramadan Allah. Berarti bos kita itu Allah, raja kita Allah, presiden kita Allah, memerintahkan puasa Ramadan, dan kita ini ummal, kuli-kulinya, budak-budaknya. Otomatis di hari akhir akan memperoleh upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baiknya upah adalah ampunan dari dosa-dosa kita. Masalah mustajab doa di bulan Ramadan, tolong dipahami. Kita kalau di bulan selain Ramadan itu mencari waktu supaya doa kita diijabah. Di antaranya Yaumul Jum'ah, kan kita cari itu. Asrul Jum'ah kita cari. Jangan-jangan ba'dal asr waktu mustajabnya. Kemudian kita cari waktu khatib duduk bainal khutbatain. Macam-macam lah ikhtiar kita untuk mencari doa, waktu-waktu untuk doa mustajab. Ada yang mencarinya hari Arafah dan lain-lain. Nah, ini untuk Ramadan, tolong dipaham. Masalah mustajab doa bukan hanya Lailatul Qadar. Nanti Lailatul Qadar ada pembahasan khusus insyaallah. Nah, tapi masalah mustajab doa fi syahri Ramadan 24 jam. 24 jam, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, mustajab semua. Dalilnya apa? Ini di halaman 169 dengan 170. Wa yastajibu fihi ad-du'a. Allah Ta'ala, ini dari hadis ini ya, saya ambil tengahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman wa hadara Ramadan. Atakum Ramadan, dan kan wa yastajibu fihi ad-du'a. Allah Ta'ala memberikan ijabah pada bulan Ramadan doa. Kemudian fil musnad wa sunan Ibn Majah wa Tirmidzi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftira.
3 orang ini tidak ditolak doanya orang puasa sampai buka. Kan ini kadang kita pahamnya loh, berarti mustajabnya dari subuh sampai maghrib. Ternyata di hadis lain ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala ila an qala wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'wah mustajabah. Ini di hadisnya pakai kata-kata yaum dan lailah. Jadi siang ya mustajab, malam ya mustajab. Allahu a'lam bis-shawab wa ilaihi al-marja' wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha ila ruh Syekhina Sama'at al-Sadr Imam al-Hafiz al-Musnid al-Buddha al-Habib Abdullah Abdul Qadir bil-Furi khasa. شيخنا الإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن حمد بالفقيه ومن أمثله مترتب دائما جميع الأولياء والأنبياء المرسلين والمشايخ وإلى حضرة النبي أصحاب الكتب التي قرأت. الفاتحة.